Saya ingin ke Pak Arsul Sani. Pak Arsul, sikap dari MPR dan juga P3 sendiri menanggapi wacana soal ini bagaimana? Begini, wacana penundaan pemilu itu kan baru bergulir di ruang publik dan disampaikan oleh katakanlah sejumlah ketua umum, ya. Tetapi belum pernah secara formal disampaikan kepada pimpinan MPR, ya. Karena pimpinan MPR itu tidak punya kewenangan, katakanlah untuk menginisiasi sebuah amandemen, ya, atau perubahan undang-undang dasar. Itu yang tadi sudah disampaikan oleh Profesor Yusril, ya, itu kan aturan mainnya sudah ditetapkan dalam pasal 37, ya. Harus ada yang mengusulkan, ya, minimal sepertiga dari anggota MPR yang ada. Sepertiga itu kalau anggota MPR itu 711, ya kira-kira 238 lah, nah seperti itu. Nah, jadi karena itu baru wacana yang ada di ruang publik dan belum pernah ada yang menyampaikannya, paling tidak dalam forum rapat pimpinan MPR dengan fraksi-fraksi, ya maka tidak ada yang perlu kemudian disikapi atau direspon oleh MPR dalam hal ini baik pimpinan maupun fraksi-fraksi yang ada. Seperti itu, ya kita ini posisinya posisi pasif menunggu. Iya. Gitu. Saat ini memang tidak ada yang perlu dirundingkan, tapi kalau kita berhitung misalnya dari partai koalisi yang ada saat ini tentunya memenuhi dari atau bahkan melebihi dari sepertiga yang tadi Bapak sebutkan. Jika kemudian seluruh partainya menginisiasi adanya amandemen, MPR akan harus mengiyakan atau seperti apa kalau kondisi seperti ini? Loh, ya kan sebetulnya tentu itu terpulang kepada fraksi-fraksi 9 fraksi yang ada di MPR plus kelompok DPD, ya. Nah, kalau kita bicara misalnya memang kalau digabungkan, saya tidak tahu persis persentasenya berapa kalau di MPR dengan 711 anggota, tetapi kan kalau DPR katakanlah ditambah PAN itu kan hitung-hitungannya kan sekitar 82%, ya. Nah, tentu itu akan terpulang. Nah, sekarang kan kita lihat saja dalam konteks katakanlah partai-partai koalisi, ya, kan yang hanya 3 yang sudah menyampaikan dukungannya, ya. Maka 4 partai koalisi yang lain, PDI Perjuangan, Nasdem, Gerindra, kemudian ditambah P3, ya itu kan tidak, ya itu. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke Bang Yusril. Bang Yusril, kalau kita lihat kondisi saat ini, kondisi yang ada saat ini dengan berbagai macam gejolak, baik itu gejolak secara global ataupun juga kondisi di dalam negeri, dan juga kita lihat dengan suara yang mungkin saja cukup dominan nantinya, yang mana yang harus menjadi perhatian kita? Apakah kondisi sekarang ini memang memungkinkan untuk dilakukan amandemen atau jangan-jangan cukup kalau suara mayoritas setuju ya sudah ikuti saja suara? Iya, tidak bisa, tetap aja harus melakukan amandemen. Ya kalau tidak amandemen hanya dengan kesepakatan itu namanya menciptakan konvensi ketatanegaraan. Memang kita pernah menciptakan konvensi dalam sejarah negara kita ya, terutama antara tahun 45 dengan tahun 1949. Jadi waktu itu negara kita baru berdiri ya, kita dalam suasana revolusi dan sebagainya. Sekarang ini orang pintar sudah terlalu banyak ya. Jadi kalau kita baca medsos kan orang pintar di negara kita ini udah kelewat banyak malah mulai. Jadi semuanya merasa tahu dan merasa paham tentang bagaimana menjalankan negara kita ini. Dan di samping itu juga ada Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ada satu tindakan dilakukan oleh lembaga negara dan itu dianggap bertentangan dengan konstitusi, itu orang bisa mencari pintu masuk untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi kalau misalnya itu dilakukan oleh presiden, itu bisa membuka peluang terjadinya proses impeachment terhadap presiden. Dan kalau proses impeachment terjadi, itu akan menimbulkan kegaduhan di negara kita. Baik dulu jenis impeachment dulu ya, memorandum 1-2 pada waktu kepada Bung Karno di pasca G30S, atau memorandum 1-2 kepada Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2001. Nah, kegaduhan politiknya itu luar biasa. Nah, sebenarnya kita tidak ingin kegaduhan seperti itu terjadi. Jadi, kalaulah memang Pak Imin, kemudian Pak Erlangga dan Pak Zulkifli Hasan
mau melakukan perubahan, ya kalau saran saya ya silakan mereka menempuh upaya yang konstitusional. Nah, yaitu dengan cara mengajukan usul atau mendekati fraksi-fraksi lain di MPR ya untuk mengajukan sebuah amandemen terhadap pasal 22E UUD 45 itu, selain barangkali juga amandemen tentang haluan negara yang selama ini diwacanakan oleh pimpinan MPR. Nah, jadi kalau itu prosesnya, ya prosesnya itu berlangsung secara konstitusional. Tentu ada setuju tidak setuju, akan ada demo datang ke gedung DPR. Tapi kalau misalnya itu telah menjadi keputusan MPR, suka atau tidak suka, dia menjadi legitimate kan? Dan setiap tindakan yang didasarkan kepada konstitusi yang sudah berubah, ya itu dia menjadi sah. Tapi kalau tidak ada amandemen terhadap konstitusi, ujuk-ujuk pemilu ditunda, yang menjadi persoalan ialah habisnya masa jabatan para penyelenggara negara yang harus diisi dengan pemilu yang 5 tahun sudah selesai. Ya, presiden dan wakil presiden tidak ada lagi, kabinet bubar, semua bubar. Yang tidak bubar Panglima TNI sama Kapolri, ya karena tidak bisa diberhentikan kalau belum habis masa jabatannya. Dan kalau presiden sudah mau memberhentikan harus meminta pertimbangan kepada DPR. Jadi gimana mau berhenti ya, presiden aja udah tidak sah. DPR-nya juga udah tidak sah. Baik. Kacau negaranya. Baik, terima kasih Pak Yusril Iza Mahendra, pakar hukum tata negara, dan juga Pak Arsul Sani atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Selamat sore.